so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Rayu. Teman-teman, apa kabar semuanya? Pembahasan kita kali ini tentang negeri para dewa, Wonderland Indonesia. Kenapa saya pengen bahas hal ini? Sebenarnya kemarin beberapa waktu yang lalu saya tuh melihat sebuah video, mungkin kalian juga sudah lihat ya videonya, karena ini cukup viral. Video dari salah seorang anak bangsa yang menciptakan sebuah lagu yang mengkombinasikan beberapa lagu daerah dan dijadikan videonya juga bagus banget ya. Dan pada saat itu saya menontonnya langsung merinding. Imajinasinya seperti yang kita bayangkan bahkan. Karena ini sangat nyambung sekali dengan yang mau kita bahas tentang negeri para dewa ya. Dengan keindahan yang kita punya, dengan budaya yang kita punya, dengan kekayaan alam yang kita punya. Bisa dikatakan tanah kita ini memang benar-benar tanah yang ajaib ya. Negerinya para dewa. Dan bahkan kalau kita lihat di Bali bahkan ya, ada kalau kita baru turun di Bali, di bandara itu pasti ada kalimat the last paradise on earth ya, surga terakhir di bumi. Jadi benar-benar tanah kita ini benar-benar tanah ajaib, wonderland ya. Terus kalau kalian pernah dengar lagu yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu juga sebenarnya bahasa musisi zaman dulu untuk menggambarkan negeri kita ini. Yang apa saja ditanam bisa tumbuh. Nah itu kalau nggak salah lagunya Kus Plus ya. Mereka melalui lagu itu juga menjelaskan bahwa tanah kita ini adalah tanah yang luar biasa hebatnya ya. Nah, melanjutkan tentang cerita negeri para dewa, dahulu memang tidak lepas dari beberapa mitologi yang ada di negeri kita ya. Termasuk salah satu mitologi yang mengatakan bahwa jutaan tahun yang lalu ternyata ada sebuah proses pergerakan anak benua ya, yaitu yang mengakibatkan sebuah tabrakan dengan lempengan yang ada di utara. Nah, tabrakan ini membuat sebuah gunung muncul yang akhirnya dinamakan Gunung Himalaya ya, yang ada di India sana. Nah, ternyata dahulu kala juga itu ternyata ada sebuah wilayah yang terpecah menjadi dua. Yang satunya disebut Jambudwipa, yang satunya lagi disebut Swetadwipa. Yang Jambudwipa ini sekarang kita kenal ya disebut India lah ya kurang lebih. Kalau yang Swetadwipa ini yang kita sebut sebagai Nusantara. Dua wilayah ini tadinya satu, akhirnya terbelah menjadi dua. Ya wajar kalau misalnya memiliki budaya yang hampir sama ya. Nah pada saat zaman dahulu jutaan tahun yang lalu itu daratan Cina sendiri itu masih sebagai lautan. Ini cocok ya dengan dulu ada salah satu seorang yang ikut membimbing saya dulu, dia mengatakan bahwa pada saat dia mengalami perjalanan astral projection ya, yang diajak sama leluhur, beliau diperlihatkan daratan Cina pada saat itu masih dalam bentuk lautan. Ya, ini sama kan artinya dengan beberapa legenda yang kita ketahui menurut cerita ini, bahwa daratan Cina dikatakan masih sebagai lautan. Nah, dalam cerita kuno bahwa dikatakan orang-orang Jawa ini, orang-orang ya kita sebutnya Jawa ini sebagai Nusantara dulu ya. Orang-orang Jawa ini dikatakan dari kitab kuno adalah ada keturunan yang berasal dari dewa. Kalau kita kenal bahasa Jawa yang orang Jawa itu bilang wong Jowo gitu. Nah, kalimat wong itu berasal dari wahung. Kalau disebut wahung Jawa itu artinya adalah atau maknanya adalah orang Jawa itu keturunan dewa. Wahung gitu ya. Lalu ada kalimat kalau orang Jawa bilang tiang, orang Bali juga masih pakai itu tiang ya. Tiang itu juga sama, itu berasal dari kalimat titisaning hyang. Menurut cerita pewayangan sendiri dikatakan bahwa zaman dahulu kala memang para dewa di kahyangan itu tertarik dengan keindahan tanah Nusantara atau tanah Swetadwipa ini, sehingga mereka turun. Ya, karena keindahannya mereka akhirnya tertarik untuk turun ke Swetadwipa. Akhirnya para dewa dan dewi ini turun, lalu mereka juga membuat sebuah kerajaan di tanah Jawa. Mereka membangun kerajaan di Jawa Dwipa ya. Mereka turun membangun kerajaan di Jawa Dwipa. Nah,
ini ya sangat wajar kalau dikatakan bahwa beberapa raja-raja Nusantara juga dikatakan bahwa mereka adalah titisan dari para dewa. Ada yang pada saat dikatakan seperti Eyang Jayabaya, dikatakan beliau juga sebagai turunan atau titisan dari Wisnu. Ya, bahkan di tanah Sunda juga ada yang sebagai titisan dari Batara Surya. Jadi banyak, bahkan dewi-dewinya juga begitu. Lalu dikatakan juga dulu ada salah satu kerajaan dewa yang dulu juga berdiri di Jawa Dwipa ini. Pada saat itu rajanya sendiri bernama Dewa Eso, atau juga disebut sebagai Dewa Warman. Beliau sendiri memiliki gelar Wisnu Dewa, ya, selalu menggunakan gelar-gelar para dewa. Ya, ini perlambang bahwa mereka juga sebagai dewa sudah ngajiwantah di bumi ini. Jadi pada saat Dewa Eso atau Dewa Warman atau Wisnu Dewa ini mendirikan kerajaannya dan menikah dengan permaisurinya Dewi Pratiwi, ini sebuah perlambang bahwa sukma para dewa itu sudah ngajiwantah dan menetap di bumi ini untuk ikut memelihara keindahan Wonderland Indonesia yang saat ini kita sebut Wonderland Indonesia ini ya. Memang para dewa pada saat itu turun dan ngajiwantah mendirikan sebuah kerajaan. Mereka saat ini sudah ikut memelihara keindahan alam Nusantara. Nah, bahkan kecantikan negeri kita ini, kecantikan atau keindahan Nusantara ini atau keindahan Swetadwipa ini juga turut ikut menarik perhatian dari Betara Guru. Ini menurut cerita mitologi ya. Jadi Betara Guru melihat keindahan Nusantara ini, beliau juga tertarik, akhirnya beliau juga ikut turun dan mendirikan kerajaan di Swetadwipa. Beliau sendiri memilih sebuah gunung yang disebut Mahendra atau sekarang kita sebut sebagai Gunung Lawu. Beliau juga memiliki nama lain yang disebut sebagai Sang Hyang Jagatnata atau King of the Universe gitu ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi beliau ini memiliki banyak nama pada saat itu. Disebut juga sebagai Ratunya Gunung-Gunung. Nah, ini dulu pernah saya bahas juga di dalam konten sebelumnya yang sudah lama ya, saya bahas tentang Sulaiman ya, rajanya gunung-gunung ya, atau The King of Mountain. Ini sama seperti ya, kita ternyata muncul semua petunjuk-petunjuknya bahwa dikatakan Betara Guru itu dikatakan pada saat itu juga The King of Universe, ratunya gunung-gunung atau rajanya gunung, sama seperti dulu yang pernah kita bahas tentang Nabi Sulaiman. Ternyata ayahnya Nabi Sulaiman juga dikatakan ratunya gunung. Nah, setelah Betara Guru menetap di bumi ya, di Swetadwipa, beliau juga akhirnya menikah dengan wanita pribumi dan juga akhirnya memiliki putra-putranya yang ditunjuk sebagai penerus tahtanya di dalam kerajaan. Nah, disinilah awal muasalnya terjadinya bahwa raja-raja banyak dari keturunan para dewa. Selain Betara Guru, ada juga yang turun dewa-dewa lain. Ya, diantaranya adalah Sang Hyang Sambu bergelar Sri Maharaja Maldewa, itu di Sumatera ya. Lalu di Bali ada Sang Hyang Bayu bergelar Sri Maharaja Bimo. Ada juga di Jawa di wilayah lain Sang Hyang Brahma yang bergelar Sri Maharaja Sunda. Nah, mereka ini kebanyakan memang membuat keraton-keratonnya di pegunungan-pegunungan karena itu sebuah perlambangan bahwa mereka berasal dari negeri yang tinggi. Ini juga sebuah perlambang, menurut saya perlambang bahwa kita juga dikatakan sebagai turunan atau yang berasal dari titisan mereka, bangsa di Nusantara ini. Artinya kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai perilaku budi pekerti yang luhur ya. Ini dengan begitu kenapa mereka juga dulu membuat keratonnya di atas gunung, itu juga sebuah perlambang bahwa kita juga harus memiliki sifat yang agung. Karena semua keindahan ini harus tetap dijaga. Ya, kenapa ini saya munculkan kembali, kenapa akhirnya kemarin ada sebuah video dari sahabat kita atau dari orang yang membuat video secara epik sekali. Ini juga adalah bentuk para leluhur untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang sedang tertidur atau jiwa-jiwa kadewatan di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi memang selama ini negeri kita sudah diakui di seluruh dunia keindahannya, kekayaannya, dan keajaibannya. Jadi sudah sepatutnya kita semua untuk terus memelihara hal ini. Ya, semua jiwa-jiwa telah dibangunkan, semua jiwa-jiwa telah digugah
untuk terus mencintai negeri ini, untuk terus melestarikan keindahan, untuk terus melestarikan sifat kadewatan. Inilah tanah kita yang indah, tanah kita yang suci, tanah kita yang penuh dengan keajaiban. Inilah negeri para dewa, Wonderland Indonesia. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini juga ikut membangun atau menggugah hati kita untuk terus mencintai negeri kita, untuk terus memelihara keindahan yang ada di alam semesta, untuk terus saling memberikan cinta kasih satu sama lain. Mudah-mudahan video ini juga sebagai referensi untuk berpikir dan merenung, agar kita tetap bisa melestarikan atau menggugah sifat kadewatan di dalam diri. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.